Shalom. Perbedaan Kristen Protestan dan Kristen Katolik akan saya jelaskan di akhir. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Saya akan mulai dengan cerita. Begini ceritanya. Ada seorang ayah yang mempunyai 3 orang anak. Saat ayah tersebut pulang ke rumah, anak pertama teriak-teriak senangan sambil bilang, "Ayah pulang, ayah pulang. Yeay." Anak kedua langsung menghampiri ayahnya dan memeluk ayahnya dengan erat. Anak ketiga langsung pergi ke dapur. Bukannya mau nangis kok dia. Anak ketiga langsung membuatkan teh manis kesukaan ayahnya dan memberikan teh manis tersebut kepada ayahnya. Pertanyaannya, anak mana yang lebih baik? Anak mana yang lebih sayang ayahnya? Kira-kira ayah tersebut lebih sayang kepada anak yang mana? Ayah tersebut lebih suka perlakuan anak yang mana? Oke, ceritanya selesai. Sekarang kita bahas dulu apa sih agama Yesus. Sebenarnya lucu juga ya jika ada yang bilang, coba tunjukkan di dalam Alkitab kalau Yesus agamanya Kristen. Karena Kristen itu sendiri sejatinya bukanlah agama, namun adalah sebutan untuk mengikut Yesus Kristus. Kristus berasal dari bahasa Yunani yang artinya sama dengan Mesias dalam bahasa Ibrani. Artinya, yang diurapi. Jadi lucu kan jika orang bilang Yesus itu Kristen? Masa iya Yesus mengikuti dirinya sendiri? Kristen pertama kali dipakai sebagai sebutan untuk mengikuti Yesus Kristus di Antioquia, seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi, jemaat Antioquia begitu bertekun dalam iman mereka kepada Yesus Kristus, sehingga tercetuslah sebutan Kristen sebagai identitas mereka yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Lalu ada juga yang bilang kalau Yesus beragama Yahudi. Apa benar? Jadi begini, Allah sejak mulanya tidak pernah menurunkan agama. Yang Allah berikan adalah jalan keselamatan. Pada mulanya Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Namun Adam dan Hawa tidak taat sehingga muncullah dosa. Karena dosa ini, manusia menjadi tidak layak atas kehidupan kekal di sorga yang sudah disediakan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah merancangkan jalan keselamatan kepada manusia. Pada mulanya, Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia, tepatnya kepada umat Israel sebagai umat sulung kepunyaan Allah. Hukum Taurat ini adalah bayang-bayang dari keselamatan yang akan datang. Keselamatan sejati wujudnya adalah Allah itu sendiri yang turun ke bumi dalam tubuh Yesus. Yesus adalah kesempurnaan dari keselamatan itu. Agar setiap orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal seperti yang dirancangkan Allah pada mulanya. Jadi jelas, yang Allah berikan adalah jalan keselamatan, bukan agama. Orang Yahudi percaya kepada Allah seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat. Namun sepertinya, sejak dahulu kala sampai sekarang ini, orang Yahudi tidak pernah menyebut mereka beragama Yahudi. Orang pada zaman sekarang lah yang menyebut mereka beragama Yahudi karena orang zaman sekarang mengenal konsep agama. Pada hakikatnya, Allah memberikan jalan keselamatan, bukan agama. Karena agama tidak akan membawa manusia kepada keselamatan. Kesimpulannya, aneh jika kita membicarakan apa agama Yesus. Karena pada zaman tersebut sepertinya konsep agama itu belum ada. Dan Kristen sendiri di dalam Alkitab bukanlah sebuah agama, melainkan sebutan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, apa sih Kristen itu? Kristen bukanlah tentang agama, melainkan tentang mengikuti Yesus dan melakukan segala perintahnya. Jika mau dijabarkan dengan definisi, inilah Kristen. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Semua aspek harus terpenuhi. Jadi bisa dengan mudah ya kita menilai apakah suatu dalam tanda kutip aliran itu adalah Kristen atau bukan. Jika dia percaya Yesus, namun bukan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, jelas itu bukan Kristen. Apalagi jika mereka hanya percaya kepada Yesus, namun tidak sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, jelas itu bukan Kristen ya. Dalam hal ini jelas, Kristen Protestan dan kebanyakan denominasi Kristen lainnya, serta Kristen Katolik, merupakan Kristen. Karena mereka semua percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu pasti timbul pertanyaan tentang kenapa ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik, bahkan Kristen-Kristen yang lainnya. Kejadian seperti ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-1, sejak jemaat mula-mula terbentuk. Coba kita baca di 1 Korintus 1 ayat 10-13. Tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Hampir sama ya kejadiannya dengan yang ada sekarang ini. Kira-kira pada zaman itu, orang yang menjadi Kristen karena Paulus bilang mereka adalah Kristen Paulus.
Yang diajar oleh Apolos bilang mereka Kristen Apolos. Yang diajar oleh Petrus atau Kefas bilang mereka adalah Kristen Kefas. Yang bingung mau ikut siapa, yang mungkin bilang Kristen Kristus. Apa kita tidak mau belajar dari kejadian ini dan membaca belah diri kita sendiri? Ada banyak sekali ayat yang bilang kalau kita adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Misalnya di Roma 12, 1 Korintus 10, 1 Korintus 12, Efesus 2, Efesus 4, Kolose 2, dan Kolose 3. Begitu banyaknya firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah satu tubuh dalam Kristus. Kenapa kita masih harus terus membeda-bedakan? Bagi yang belum tahu, baru-baru ini pemimpin-pemimpin gereja di seluruh Indonesia sedang mencanangkan gerakan kesatuan yang bernama Indonesia One. Coba kita lihat yuk cuplikannya. Penuaian itu adalah unity. Marilah kita semua beramai-ramai berdoa dimanapun kita berada. Udah lihat kan bagaimana pemimpin-pemimpin gereja kita sebenarnya sudah merindukan kesatuan. Jadi apa alasan kita untuk terus berdebat satu dengan yang lainnya? Bahkan ada Romo juga yang diutus dalam acara tersebut. Kabarnya, gereja Katolik di Indonesia mendapatkan amanat dari Vatikan bagaimana caranya agar Kristen Katolik dapat bersatu dengan Kristen yang lainnya di Indonesia. Nantinya, Indonesia akan menjadi contoh untuk negara-negara lain bahwa kesatuan tubuh Kristus itu mungkin terjadi loh. Saya pribadi sangat merindukan hal ini terjadi. Adakah yang mempunyai kerinduan yang sama dengan saya? Jadi, ayo kita bedah perbedaan antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Protestan memiliki 9 huruf, sedangkan Katolik memiliki 7 huruf. Protestan diawali dengan huruf P dan diakhiri dengan huruf N. Sedangkan Katolik diawali dengan huruf K dan diakhiri dengan huruf K. Berbeda kan? Oke, saya akan serius sedikit. Katolik itu artinya adalah universal. Sebenarnya pada gereja mula-mula, bapak-bapak gereja kita sudah melakukan tindakan yang tepat, yaitu dengan mempersatukan semua Kristen dalam satu kata Katolik. Artinya gereja yang universal untuk semua orang di dunia ini tanpa perbedaan. Namun sayang sekali, terjadi sedikit perpecahan yang entah kenapa tidak dapat diselesaikan sehingga muncullah Protestan. Protestan artinya bukan protes, melainkan kembali kepada Alkitab. Karena memang pada saat itu ada beberapa ajaran gereja Katolik yang tidak sesuai dengan Alkitab. Misalnya adalah dalam tanda petik penjualan indulgensi atau surat penghapusan dosa. Sangat disayangkan, walaupun gereja Katolik telah menghapuskan penjualan indulgensi ini, gereja Protestan tetap muncul dan hasilnya adalah sekarang ini. Begitu banyak gereja-gereja yang muncul dengan mengatasnamakan lebih Alkitabiah. Setiap perbedaan pendapat hampir selalu diselesaikan dengan perpecahan gereja. Apakah pendapat pribadi kita jauh lebih penting daripada kesatuan tubuh Kristus? Apakah perdebatan doktrin dapat membawa orang percaya pada Kristus? Jangan lagi kita membeda-bedakan diri kita sendiri, karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada yang bilang, kok gitu banget Min? Ajaran ini salah loh, ajaran itu juga salah. Alvin gak pernah pelajarin ya? Pada kelas 2 SMP, saya didoktrin oleh pendeta saya pada waktu itu bahwa Katolik itu benar-benar salah. Saya sampai dibawakan buku tebal yang sepertinya adalah tesis tentang semua kesalahan Katolik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan lebih banyaknya saya membaca Alkitab, saya semakin sadar bahwa yang diinginkan Tuhan Yesus adalah kesatuan tubuh, bukannya mencari kesalahan doktrin Katolik ataupun bahkan doktrin-doktrin yang lainnya. Memang mungkin ada beberapa perbedaan antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lainnya. Namun apakah hal tersebut harus selalu diperdebatkan? Jika kamu berhasil membuktikan bahwa ajaran kamu lebih benar dan lebih hebat, apakah nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan? Apakah perdebatan kita akan membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus? Untuk kamu yang sudah tonton video ini, jangan lagi memperdebatkan ajaran gereja. Baca Alkitab kita, tanya Tuhan secara pribadi apa yang benar dan apa yang salah. Fokus pada membangun tubuh Kristus. Fokus bagaimana cara kita dapat menjangkau jiwa. Diskusi antara orang Kristen harusnya adalah diskusi bagaimana menjalankan amanat agung, bukan malah memperdebatkan ajaran mana yang paling benar. Boleh kok diskusi tentang ajaran di dalam Alkitab. Namun jangan sampai diskusi tersebut memicu perselisihan dan perdebatan yang berkepanjangan yang dapat memecah belah tubuh Kristus. Karena sekali lagi, kita semua adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Biarlah semua yang kita lakukan fokusnya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja, sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya. Terima kasih yang sudah tonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar lebih banyak lagi orang yang mengerti tentang kebenaran ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.